wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Gimana kabarnya? Baik? Alhamdulillah. Baik anak-anak. Hari ini kita ketemu lagi di PJJ daring semester 2 penemuan pertama mata pelajaran IPS kelas 9. Ingat, ini adalah pertemuan pertama kita PJJ di pembelajaran e-learning atau daring SMP Wahidin Kota Cirebon bersama Bapak Solikin, guru IPS kelas 9. Gimana kabarnya anak-anak? Hari ini tetap sehat, tetap semangat? Oke, kita harus semangat meskipun belajar di rumah masing-masing. Sebelum mulai, marilah kita membaca doa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahma. Artinya, ya Allah, tambahkanlah aku ilmu dan berikanlah aku rizki akan kepahaman. Doa selesai. Baik, terima kasih anak-anak. Nah, sekarang kita adalah masuk ke pembelajaran IPS. Materi kali ini adalah tentang perdagangan internasional. Ingat, perdagangan internasional. Tapi sebelumnya ingat, siapkan alat tulis terlebih dahulu. Buku, pulpen. Apabila dia belum paham, nanti silakan ditanyakan. Ya, jangan malu. Nanti kalau nggak bisa, rugi sendiri. Oke, kita bisa mulai anak-anak. Oke, siap? Oke, yuk semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat belajar, jumpa lagi dalam video pembelajaran IPS kelas 9. Materi yang akan kita bahas kali ini adalah perdagangan internasional. Sahabat, kalau boleh tahu, merek motor apa yang ada di rumah kalian saat ini? Apakah Honda, Yamaha, Suzuki, Kawasaki, atau bahkan Harley Davidson? Atau handphone merek apa yang sedang kalian pakai saat ini? Apakah Samsung, Vivo, Oppo, Xiaomi, Realme, Nokia, atau bahkan iPhone? Kita tidak bahas tentang merek-merek itu tadi ya, tapi tahukah kalian kalau merek-merek HP ataupun sepeda motor tadi bukan produk Indonesia loh? Lantas, mengapa bisa beredar luas di Indonesia? Ya, benar. Jawabannya karena adanya perdagangan internasional. Perdagangan internasional itu apa sih? Yuk kita bahas bersama-sama. Baiklah, mari kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Perdagangan internasional adalah proses pertukaran barang dan jasa antar dua negara atau lebih dengan tujuan mendapatkan keuntungan atau laba. Jadi di sini poinnya jelas ya.
perdagangan internasional itu harus melibatkan dua negara atau lebih, kemudian juga harus ada barang atau jasa yang dipertukarkan, dan yang terakhir mempunyai tujuan yang jelas, yaitu mendapatkan keuntungan untuk negara masing-masing. Lantas, mengapa negara-negara saling bekerja sama melakukan perdagangan internasional? Tentu ada alasannya. Dan ini dia faktor yang mendorong negara-negara melakukan perdagangan internasional. 1. Perbedaan sumber daya alam. Masing-masing negara mempunyai sumber daya alam yang berbeda-beda. Ada yang kaya sumber daya alamnya, ada yang kurang, ada yang mempunyai laut, bahkan ada negara yang tidak mempunyai laut, ada yang subur, ada yang tandus. Itulah sebabnya mereka melakukan pertukaran barang ataupun jasa. Yang kedua, karena adanya perbedaan sumber daya manusia. Negara berkembang biasanya sumber daya manusianya lebih rendah daripada negara yang maju. Dan ini berakibat pada hasil produksi barang yang dihasilkan oleh negara maju, biasanya kuantitas dan kualitasnya akan lebih baik. Yang ketiga, perbedaan ilmu pengetahuan dan teknologi. Dalam pengolahan tanah pun sekarang membutuhkan mesin-mesin teknologi yang canggih, sedangkan beberapa negara masih belum bisa memproduksi mesin-mesin pertanian yang bagus, sehingga mereka harus melakukan perdagangan internasional. Yang keempat, perbedaan budaya. Jelas, perbedaan budaya akan menjadi pendorong dalam melakukan pertukaran barang ataupun jasa. Yang kelima, perbedaan lain yang mempengaruhi perdagangan internasional, misalkan perbedaan harga, upah, biaya produksi, dan selera. Dalam berdagang, tentu harga akan menjadi prioritas utama. Kalau ada yang harga yang murah, kenapa pilih harga yang mahal? Kan begitu. Nah, masing-masing negara mempunyai harga-harga yang berbeda, sehingga negara-negara itu akan melakukan perdagangan internasional. Sahabat belajar, ada yang tahu nggak manfaat dari perdagangan internasional? Nah, berikut ini saya sampaikan beberapa manfaat dari perdagangan internasional. 1. Setiap negara dapat memenuhi kebutuhan akan barang dan jasa. Yang kedua, setiap negara dapat menciptakan spesialisasi produk. Yang ketiga, mendorong kegiatan ekonomi dalam negeri. Yang keempat, pendapatan negara meningkat melalui perolehan devisa hasil ekspor. Dan yang kelima, mendorong kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, karena masing-masing negara ingin meningkatkan kualitas dan kuantitas barang tentunya. Nah, sahabat belajar, karena semua negara memiliki perbedaan masing-masing dari berbagai sektor, lantas, adakah hambatan dalam melakukan perdagangan internasional? Jawabannya pasti ada dong. Berikut ini beberapa hambatan-hambatannya. 1. Perbedaan mata uang antar negara. 2. Sumber daya manusia rendah. 3. Adanya kebijakan impor dari suatu negara, misalkan proteksi, kuota, ataupun politik dumping. Yang keempat, terjadinya perang. Nah, untuk penjelasannya nanti akan saya sampaikan di deskripsi. Sekian pembelajaran kita kali ini. Terima kasih telah menyimak dari awal sampai akhir. Semoga jelas dan bermanfaat. Kalau ada pertanyaan, silahkan ditulis di kolom komentar. Tetap jaga kesehatan, jangan lupa pesan ibu, tetap jaga jarak, kemudian memakai masker dan sering-sering cuci tangan. Semoga kita semuanya tetap sehat selalu, terhindar dari penyakit corona. Sekian dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.